guys, welcome back to Java Aquatic Indo. Hari ini gue lagi di rumahnya Om Teguh. Udah pernah datang ke kita punya video ya gue waktu itu sekali ya? Figuran, yang gue paksa ya, figuran. Adu garam. Nah, ini di rumahnya, di samping gue ada beberapa akuarium. Nah, kenapa gue datang sini? Karena sebenarnya kita udah planning ke sini udah lama ya, tapi belum kesampaian ya. Jadi salah satunya kenapa gue mau datang ke sini karena sebelum gue bawa salah satu produk gue, dia salah satu yang udah pernah coba dan ini agak berbeda dari yang lain cara nge-reefingnya. Dan sebenarnya salah satunya adalah high tech reefing, tapi dengan cara-cara yang berbeda. Bro, sedikit background bro, lu udah nge-reef udah berapa lama bro? Wah, lu jangan wah gitu dong. gue nge-reef Agustus tahun ini 2 tahun nge-reef gue. Agustus ini 2 tahun? Baru 2 tahun nge-reef. Berarti sekarang sekitar 1 tahun 8 bulan? Nah, 1 tahun 8 bulan, tapi di dalam proses 1 tahun 8 bulan itu gue udah habis 6 tank. Habis 6 tank? Untuk belajar. Ya, termasuk ini ya. Jadi 6 tank sisanya di mana? Dibuang gitu? 3 tank. Tank awal 1 meter 20. Waktu itu awal beli di Sumenep. Terus ya, pernah ketemu lu di toko gue kan waktu masih di masih lah, kan? Green Lake kan gua sama lu. Ya jadi lupa dia makan semuanya anjir. Gue ingetnya sekarang maksud gue anjir. Kalau lupa gue nggak bisa bikin video bro. Terus ya dengan setup apa adanya, pipa cuman ukuran tank 120, pipa cuman 1,5 inch, 1 inch 1, turunnya 1 inch kayak waktu itu berantakan juga akhirnya. Ganti akhirnya itu ada yang mau lah, ya udah deh kasih. Lo jual lah ya? Iya jual, apa jual. Okay. Terus kasih lo jual nih gue. Gue ngeliat drop tank di tempat lo. Drop tank lo bekas pameran. Oh ya lantai 2. Sekarang lo buat lohan kan lo. Udah gue taruh di gudang. Itu pipanya salah. Gue tanya, Supan itu berapa duit? Kayaknya cakep juga. Ntar deh saya tanya bos, akhirnya gue bikin sendiri. Gue bikin sendiri drop tank. Cuman ya gagal juga. Nasib gue karena itu drop tank gue bikinnya waktu itu gue belum tahu tentang nge-reef ya? Siapa tukang akuarium yang jago bikin tank. Gue bikin drop tank, ternyata itu kabinet kurang presisi. Jadi pecah. Kacanya agak ngegantung. Usia cuma 6 bulan jebol. Jebol maksudnya nggak presisi ke kabinet? Iya, jadi kacanya ada ngegantung dikit, ya jebol lah. Oke. Banjir. Udah, akhirnya ada yang mau lagi. Ini ada yang mau nggak? Ada. Ya udah angkut, gue bikin lagi. Ini yang ketiga nih? Yang ketiga ini. Yang ketiga ini? Ya, ini hitungan ini akuarium ini setahun sebulan, 13 bulan. 13 bulan yang ini 13 ya? 13 bulan, habis 13 bulan, gue kok pengen punya peninsula ya. Akhirnya gue bikin ini deh, yang gede. Kenapa lu peninsula kagak taruh di sliver? Ini selisih 2 bulan, ini berarti 11 bulan sekarang. Emang tipenya kayak gini ya, bikin ya? Ini jangan lihat akuariumnya ya, mahal loh ini. Lu lihat lampunya lumayan nih. Sama praktek gue malah ini lampunya. Drag tank ada tuh di gudang satu kecil, itu cuman praktek itu gue bikin buat sarana belajar mewarnai frek SPS. Jadi dulu awal gue mainnya LPS bro. Oh iya, terus ada lagi satu tank 70 cm. Gue waktu itu bikin floating tank. Escaping floating. Jadi gue jadi cara gue belajar emang gue pengen kok bagus ya bikin lah. Sampai baru dari situ belajarnya, wah ini kok begini, ini kok begitu. Akhirnya belajarnya banyak. Akhirnya floating tank gak keurus. Iya, pertama kali SPS gue di situ. Oke. Pertama kali gue SPS di situ, cuman wah itu tuh dulu dikendalain banyak banget. Gue mungkin diketawain orang ya. Karena kecil? Kendalanya apa? Tank floating lo kecil tuh? Karena gue ingin belajar bro. Gue tuh biasa nggak pengen belajar kemana nih? Maksudnya hidup kan udah bisa. Oh dulu awal sekali masuk langsung 20 apa SPS di floating. Ya gue kan namanya nggak tahu ya. Gue waktu itu nggak punya narasumber. Gue grup tuh cuma satu, gue ikut grup akuarium. Itu juga karena gue dulu iseng beli rotifer. Gue dimasukin ke. Oh oke lah, kita tahu grupnya.
Terus Ini kayak kena Spider-Man ya? Yang ada lawannya itu siapa tuh? SCS Tank gue ketawain, mungkin dia ketawain gue juga si Iko tuh. Ya, Kenapa? Kan maksudnya ketawain ya kenapa? karena ngetawain karena bagi mereka yang tahu main SCS, lu langsung masukin sekali brek tuh ya sama-sama buang duit lah. Ya pada akhirnya gue buang duit beneran. Enggak, gini. Masukin brek tuh dalam arti kata sekali masukin 20 bis atau 10 piece. 20 piece setelah cycling sebulan. Oh iya, berat sih. Gue udah ngelawatin. Gua kan nggak tahu ya. Lagian SPS kan murah lah ya. Ya udah, Barang-barangnya murah ya. Brak, langsung. Oke, jadi so many step lari ke SPS. Nah, dari semua tank yang lu udah pelajarin selama hampir 2 tahun, kesulitan apa sih yang menurut lu paling dalam di nge-reef? Apakah cari orang yang sebenarnya sesuai dengan apa yang lu cari, atau yang gue lihat kan lu dulu larinya beda sendiri dari orang lain, cara nge-reef-nya. Nanti kita akan bahas juga sih bedanya kayak gimana. Terus apa sebenarnya yang menurut lu sampai akhirnya lu memilih untuk jalan lu sendiri, your way dulu? Jadi salah satu kenapa gue pengen main SPS karena kalau Niko bisa, siapapun juga bisa. gue malah nggak tahu kalau dia punya. Gue nggak pernah ngeliat akuarium dia. Iya. Nggak pernah lihat, nggak pernah di post sama akuarium dia. Kan nggak perlu, ada di toko. banyak alasan aja. Nah, salah Oke, satu lanjut. alasan SPS gue main itu karena gue suka sama warnanya SPS. Artinya kok warna itu bisa segitu warna-warninya di satu Terang satu lah ya. koral. Ya. Maksudnya rainbow-nya atau warna Rainbow, popping-nya? Terus warna yang dihasilkan, misalnya gue punya satu koral, satu SPS atau 2 lah dari koloni yang sama, gue taruh di tank yang beda, warnanya bisa beda. Karena minornya, Ini kayak gini nih, ini kungpau nih. ya. Kungpau di sini agak merah, di sono gold, lebih gold. Oh, lebih oranye ya. Padahal gue pakai jadwal maintenance-nya sama, jadwal dosingnya sama, kondisi parameternya sama. Flow-nya mungkin atau lampunya beda? Nah itu. Karena lampu Kan itu sih setahu gue, soalnya nggak seru juga kalau 2 akuarium gue lampunya sama semua. lampunya beda semua ya. Gue nggak ngeliat brand gue di sini tapi. Oh iya. Jadi salah satunya gue suka SPS karena itu. Satu lagi dong lampu. Biar beda lagi. Bercanda. Oke. Terus akhirnya gue baca ada produk namanya Coral Zouk itu Zeofit kalau di sini ya, lebih KZ, ya. KZ itu di sini. Nah ini by the way KZ itu salah satu yang dulu agak maksa gue masuk ke lu ya sebenarnya ya. Jadi KZ itu by the way ini bukan promosi KZ, tapi memang salah satu pemakai KZ itu dia. Jadi di Indonesia waktu itu pemain KZ itu udah banyak zaman dulu ya. Jadi kalau orang belum tahu merek ini zaman dulu udah ada tapi nggak pernah dipakai. Nah ini gue belum berhasil banget. Jadi kita datang yang udah pernah dan why. Nah cuman oke, kenapa KZ bro? Kan waktu itu brand itu jelas gue punya udah ada, brand luar toko gue juga banyak, distributor juga banyak. Kenapa lu akhirnya malah lari sendiri ke barang yang kagak ada distributornya? Lu so keren maksudnya? Atau Boro-boro so keren, punya tank kerennya waktu itu masih struggling gue. masih struggling, oke. Jadi biar keren bawa merek. Oke. Salah satu kenapa gue tertarik sama KZ tuh karena lini produknya dia itu komplit. Maksud gue, kadang ada brand yang dia jualan Big 3 doang. Atau dia jualan Big 3 plus Carbon Dose. Iya. Atau Big 3 plus trace elemennya. Ini reaksi maksudnya. Gue nggak nyebut merek kok. Sial. Gue nggak nyebut merek. It works by the way. Tapi KZ ini dia nyiapin produk yang komplit. Spesifik lah ya. Spesifik artinya produknya itu sendiri untuk menciptakan warna di SPS lo yang berbeda dalam arti dulu kata orang kalau gue baca KZ itu jatuhnya warnanya pastel. Pastel warnanya mana? Kalau birunya jatuhnya lebih muda. Iya, harusnya begitu. Kalau pink bukan yang pink menor, tapi pinknya lebih muda. Iya. Begitu gua
implementasiin emang begitu. Tapi riffing metodenya dia tuh memang agak beda. Agak bedanya tuh gimana? Satu, dia nyaranin lo kalau mau pakai KZ method, gue saranin ikan lo jangan banyak-banyak. Ya. Gue udah nggak nyaran, gue udah salah. Dua-duanya gue udah salah. Maksudnya gue nggak ngikutin. Ikan gue banyak. Ikan lu sih banyak banget, ya kan? Itu betok apa lu pelihara atau beranak itu? Jai-jai. Dia itu bener-bener neken nutrien. Nutrien, ya. Neken nutrien di tank lu sampai sebenarnya dia nyaraninnya 0. Memang namanya WLNS. Sebenarnya lebih ke undetectable. Cuman dia bilang 0 aja nggak apa-apa. Nanti dosingan gua yang ngasih nutrien di situ. Jadi kalau KZ itu ada basic 4 tuh. Lo tahu basic 4-nya? Ya. Zeostart, carbon dosing, Zeobab. Zeofit. Zeofit itu zeolitnya. Zeofood Plus kan? Nah, Zeofit batunya, bro. Oh, zeofit batu, iya, Zeofit. Ya, Zeofit ya. itu zeolitnya. Zeolit Jadi, batu. zeolit itu kan fungsinya, kalau gue baca, salah satunya itu mengabsorb amonium sebelum itu jadi fosfat nitrat. Jadi dia cut proses di situ. Iya. Makanya kenapa nutrien itu bisa ditekan. Karena sebelum dia jadi nutrien, dia udah diabsorb sama itu zeolit. Dimakan dulu. Jadi Zeostar, zeolit, zeobak bakterinya. Satunya zeofood. Zeofood itu sebenarnya bukan makanan koral, coy. Kagak jelas. Emang namanya food, tapi bukan makanan koral sebenarnya. Makanan koralnya KZ tuh coral vitalizer. Ya. Zeofood itu sebenarnya fungsinya itu dia itu kayak ngasih nutrien ke tank lo. Tapi di dalam Zeofood Plus kan isinya ada amino juga kan? Ada, dan itu memang ada nutriennya. Artinya kalaupun lo zero, jadi sistem itu yang ngasih, maksudnya KZ-nya itu sendiri yang ngasih nutrien untuk mastiin lo nggak bener-bener zero. Tapi lo set itu zero, nggak masalah menurut mereka gitu. Artinya berarti kalau gue bikin begonya KZ itu lu tekan semua sampai 0, lu kasih makan apa yang lu kasih mau. Ya. Jadi dia nggak Di makan satu sampah. sisi untuk koral, kalau Puasa dong. iya koral lo kayak puasa. Jadi kayak apa ya? Daya tahan di sini tuh lebih diuji, bro. Maksudnya di tank KZ tuh. Karena lu makannya dijatahin. Lu makan dijatah. Iya. Nggak bisa jadi makan sendiri. Artinya ya lu dosing. Memang ya makanan lu dari situ. Tapi memang efeknya karena nutrien itu rendah, SPS itu kan akan lebih cerah warnanya dibanding kalau lu punya fosfat ya. Iya. Gue bicara fosfat. Fosfat, kita bicara fosfat bukan nitrat ya. Mungkin fosfat di atas 0,1 sama fosfat di bawah 0,1 hasilnya aja beda. Iya. Warnanya aja beda. Di bawah 0,03 dengan lampu yang benar harusnya warnanya lebih kuat. Sebagian bilang nitrat. Nitrat juga harus faktor. harus ada nitratnya. Harus ada. Nah, kalau nitratnya low biasanya nggak ada warna. Gue nggak tahu sih tapi. Maksudnya kita ngomong aja. Artinya begitu. Bener satu. gitu. Ya, oke. Jadi metodenya dia menarik, memang beda. Tapi selain, maksud gua dengan dia ngenolin tank lo, itu kan akan mungkin muncul masalah. Dino Dan segala macam. Dia juga nyiapin ada problem solvernya. like Coral Snow, oke. Gua belum bawa. Cyanoclean. Ya. Cyanoclean Temannya Paul A. A-balance. Ya. Itu kan bagian dari problem solvernya dia. Jadi even kalau lu tank yang ada nutriennya, maksudnya yang nutrien lu masih nggak kekontrol, even lu udah pakai zeolit, itu dia nyiapin problem solver kayak Coral Snow Plus. Jadi Oke, ini Coral Snow Plus ini interesting nih. Kan Snow itu dipakai hampir di beberapa brand ada ya. Coral Snow yang di Zeo tuh bedanya apa sih sebenarnya? sebenarnya kalau Coral Snow, kalau Snow yang lain, setahu gue itu kayak makanan Coral kan? feeder. Tapi kalau ini bukan makanan, dia itu bentuknya gini, Setahu gue kayak makanan loh biasanya. kayak kapur. Ini yang Coral Snow biasa, ini yang Coral Snow Plus. Beda. Oh nih Coral Snow biasa. Itu biasa. Ya biasa. Yang plus Kagak warnanya ada lebih brandnya. coklat. Gue udah habis gue tuang sini. Capek bro, nuangnya bro. Apa nih? Itu Coral Snow Plus. Bedanya, Oh shit. Problem solver reduce phosphate in a simple and easy way. Optimal for SPS and LPS of corals. Oke, lanjut bro. Gue sekarang baca-baca. Jadi Ini Coral Snow Plus.
Coral Snow itu sifatnya lebih ke bantu ngangkat organik mati atau kotoran yang ada di tank lo turun diangkat skimmer. Itu Coral Snow. Tapi bagi tank yang ada angka fosfatnya dan agak susah dikontrol, misalnya di atas 0,1, pakainya Coral Snow Plus. Dia nurunin fosfatnya juga. Ini ya Coral Snow Plus ya? Ya. Ini gue nggak punya, jadi ini nggak jualan ya. Tunggu aja kalau lu mau. Jadi ini nggak jualan, ini gue lumayan amazed sama barangnya karena dia lebih lengkap dari barang yang ada di toko gue. Jadi kita mau bahas banyak. Oke, nah lu berarti tapi sebelumnya lu udah pernah dong cobain brand yang lain dan akhirnya lu titik di sini it works tapi. Menurut lu kalau lu punya full line up-nya it works? Intinya bukan cuma masalah punya full line up. Lu tahu harus dosing apa dan itu apaan gitu. Dan kapan lo harus dosing? Lo kalau ngikutin, ini produk Zeo gue mungkin ada 30 botol. Iya, nangis sarannya, bikin videonya. itu disaraninnya, rata-rata ada yang tiap hari, ada yang 2 hari sekali, ada yang seminggu sekali. Iya. Kalau lo ikutin semua, berantakan tank lo. Artinya lo tahu harus dosing apa dan kapan. Ini gue berat dong. Nanti harus orang tiap kali mau beli harus tanya ke gue dong. Iya. Oh, lu bikin kerjaan gue maksudnya? Kok fosfat gue tinggi, gue mau pakai KZ, gue harus pakai apa? Lu pakai ini aja. Coral Snow Plus, seminggu 2 kali lah. Oke, gue cut. Zeostart kan karbon dos. Lu udah pernah coba Zeostart sama Zeolit kan harus ada Zeolitnya. Pokoknya kalau Zeo itu KZ tanpa Zeolit kan nggak jadi KZ sistem dong. Nah, menurut lu agak kurang? susah ngejar awareness-nya. Tetap kurang. Takutnya karena di KZ itu filtrasi lu cuma zeolit, Bener. selain skimmer. Iya. Even karena takutnya kalau itu zeolitnya dihilangin, takutnya nggak ngejar proses Cycling-nya. untuk penyerapan amonianya itu. Gue bertanya lu pernah gak sih main KZ tanpa zeolit? Ada di frac tank gua. Jadi pakai fluidizer atau Enggak. pakai pure aja? Kagak. Jalan nggak? Rumbak, jalan. Jalan juga kan tadi kan? Tapi di situ gue ngikutin sarannya KZ, ikan gue cuma 3. Oh, jadi sebenarnya kalau lu mau pakai KZ bisa, tapi kagak ada ikannya? Ikannya 3. Tiga. Di tank ukuran Coba diterokin 70 cycle cm. dong. Itu cuma buat biar ada beraknya aja, Iya. biar ada pupnya aja kan, Iya. Biar bakteri tetap ada hidup aja. Tapi lo cek fosfat 0, nitrat 0. Oh, jadi actually masih Nggak bisa pakai ya? zeolit, masih bisa. Mereka itu kan orangnya, maksudnya mungkin KZ nggak mau pusing ya. Dipukul rata udah lo pakai aja, toh sama-sama 0. Oke. Daripada dia ngasih sarannya, oh kalau ikannya cuma 3, lo boleh nggak pakai. Kalau ikannya di atas 3 kan ribet. Mungkin mereka pukul rata udah lo pakai aja semua. Oh, biar pasti 0 aja lah Tapi ya. kalau lo tanya, ada nggak tank gue yang nggak pakai zeolit? Ada. Frac tank gue nggak pakai zeolit. Bener-bener cuma rumbak, skimmer, sama karbon dikit. Pasif. Ya, soalnya itu Karena ya harus Zeofit nyaranin pakai karbon. Karbon, ya. Ya memang efeknya juga airnya jauh lebih jernih. Nih ya, tapi yang aneh ya, zeolit itu di Jerman itu kayak barang penting banget, tau gak sih sebenarnya? Di Indo tuh kita jarang ya ngomongin, mungkin Asia malah nih masih nggak terlalu. Asia aja jarang bro. Yang pakai Zeo jarang kan, zeolit kan jarang banget kan ya. Gua Asia itu KZ itu paling dekat Singapura, itu juga kadang barangnya Nggak banyak. nggak Iya. banyak. Iya. Akhirnya gue paling belinya di Jerman, tapi ke Siwatek. Iya langsung. Tapi ongkirnya lebih murah bro, Daripada Singapura. sama-sama DHL. Kok bisa? Oke, itu bahasnya nanti gitu. Maksud gue gini loh, menurut lu zeolit itu jadinya barang yang penting harus digunakan, atau lu udah pernah coba zeolit tipe yang lain? Tergantung ekspektasi tank lo mau kayak apa. Kalau gue emang dari awal udah pengen banyak ikan, gue harus pakai zeolit. Di sini gue juga pakai zeolit, ikan gue banyak. Apalagi di sini gue pakai zeolitnya yang Skims punya, yang udah discontinue tuh, yang zeolit auto reaktor. Kagak discontinue, masih ada aja. Gue bacanya discontinue coy. Iya, sekarang barusan discontinue. Oh ya udah, Tapi stok masih ada. Lu masukin lagi. Ntar gua beli. Masih ada. Cuman discontinue ya. Gue coba lihat dong, gue kagak pernah pakai. Tuh di belakang. Emang bikin malu Java itu. Nih. Oh, itu lu gebraknya gimana sih? Dia automated kan? Otomatis. Gebrak sendiri? Seminggu, sehari 2 kali dia ngocoknya. Pokoknya dia ngocok sendiri tuh. Jadi pokoknya lu nggak perlu atur-atur ininya kan? Nggak perlu. Dia pokoknya ngocok sendiri aja. Oh, ini lagi ngisi nih. Lu bisa follow force juga untuk ngocok sekarang bisa. Kan barusan gue pencet. Nanti di stock shot ya. Jadi biar kelihatan flow forcing lu bantu force aja ya. Jadi ini
Jadi pokoknya pakai zeolite. Lu udah pernah pakai tipe zeo yang lain gak sih? Dan lu ini fluidizer, karbon. Karbon. Ini apa? Nggak pakai, nggak dinyalain. Itu bakteri itu yang hitam itu. Isinya rumah bakteri. Ini? Iya. Anjir. Senge. Tuh bikin kriptik di situ. Terus gue pakai Lewanto nggak? Belinya di mana? CO2 scrubber. Soda lime. Iya, CO2 scrubber. Iya, Buat bernaikin ningkatin pH. Tapi ini kan Ista kan? Hah? Itu merek Ista kan? Iya. Reaktor. Itu reaktor aquascape. Itu kayaknya reaktor aquascape nih, Ya, gue tapi tahu kalau nih. bisa kenapa? Ini maksudnya pakai apa nih selangnya? Selang biasa ukuran setengah. Masukin, Ke selang intake-nya skimmer. masukin UV dulu. Enggak, Oh enggak, ini. udah. Ke selang intake udara skimmer. Oh, ya ilah, masuk ke sini. Kenapa nggak lu ozonin aja sekalian? Ngapain? Udah oke kayak gitu. Kayak gini aja cukup. Maksudnya ini di Soalnya ozon tuh juga termasuk yang dilarang sama nggak dianjurkan sama ZOP. Oh malah dilarang. Ozon, ATS, Automatic scrubber. algator scrubber, Alligator scrubber ya. ozon, UV sebenarnya dilarang. Cuma Ini UV UV ya? ini gue naruh tapi gue matiin. UV itu kalau gue pakai kalau ikannya ada yang WS. Cuman alhamdulillah sejak 2 tank ini di setup nggak ada yang WS. Jadi yang nggak pernah gue nyalain mati. Mau coba nggak? Gue kasih ikan WS. Nantang dia. Nantang ya. Nah ini pompa. Masuk. Oh literally nyedotnya aja dari sono. Kan ini nyedot. Iya. Nyedotnya kan dia disaring dulu sama soda lime-nya. Iya. Masuk ke sini sehingga pH lu lebih bagus. Gue dapetin kondisi pH yang lebih tinggi. pH lu berapa? 8? 8 sampai 8,3. 8 sampai 8,3? Kalau tanpa beginian 7,7 sampai 8. Iya, tergantung kondisi ya, tempat. Ya, enggak, udah. Pokoknya selisih 0,3 aja gua. Berarti nggak tahu CO2 scrubber, ya isinya soda lime sebenarnya. Banyak yang... Sebenarnya juga ada lah yang merek. Ada merekan juga. Mahal bro. Iya, mereknya lumayan mahal. Boros. Iya. Dan hasilnya sama. Gue udah nyoba juga. Itu by the way, gue nyoba yang merek satu. Iya. Hasilnya sama juga. Akhirnya gue beli soda lime yang bisa biasa. dipakai dokter gigi loh. Iya. Akhirnya gue beli itu drum isi 4 liter. Udah Nah, itu pakai. isinya buat ngiket CO2. CO2 dibuang apa ngiket ya? Gue lupa ya. Ngiket biar oksigennya lebih bersih. Iya. yang masuk. Berarti ngiket CO2 ya? Ngiket CO2 Kan jadi judulnya oksigen. CO2 absorber. Iya, betul. Jadi oksigen levelnya lebih tinggi. Jadi kalau buat kalian yang pengen coba bisa di-connect kayak tadi. Kadang Nanti kita kan- stock shot juga tuh. Kadang kan karena orang baca-baca literasi di Google juga kan akhirnya kan orang banyak yang kepengen punya pH lebih bagus karena Iya dong. katanya kalsifikasi apalah lebih bagus di pH yang lebih tinggi. Lebih stabil juga kan KH dan lu lebih juga. stabil. Iya. Buat growth juga ada ngaruhnya. Nah, kadang kan orang pengen tahu gimana caranya sih naikin Koral. pH. Oh, naikin pH. Ada yang Buka pakai, ke jendela. ada yang pakai, ada juga kan solusi Dibalikin. pH buffer. Cuman kan solusi pH buffer itu kan Nggak selamanya. kalau pH-nya naik, gua nggak tahu ya apakah KH-nya ikut naik apa kagak. Dan ini nggak. Dan kalau solusi kayak gini nggak pengaruhin Big 3 lo. Big 3 gua udah stuck di situ aja. Harusnya nggak pengaruh ya. To be honest, gue dulu pernah beli pH buffer tapi nggak pernah gue pakai. Gue pernah jual tapi nggak Karena pernah gue gue pakai. karena gue takut KH gue ngaruh. Naik. Tapi kalau kayak gini ya pure dia nyaring CO2, nggak ada ngaruh ke Big 3. Enggak sih, harusnya menurut gue enggak sih. Enggak ke arah sana juga. Should be okay. Kak Halus sendiri lu emang standby di angka berapa sekarang? 6. 6,8 sampai 7,2. Nah, ini kan gue dapet info dari luar itu kalau pas gue belajar riff to riff itu kan kalau KH-nya di bawah. Lo anak forum ya? Iya dong. Gila. Tapi nggak forum lokal aja.